Kalau menurut saya sih kalau fintech itu secara garis besar sih sistem pengelolaan uang yang berbasis teknologi. Kita itu perusahaan peer-to-peer lending itu harus memberikan jawaban secepat mungkin. Berarti kalau misalnya itu fintech itu kan berarti juga sudah ada dipantau juga sama OJK ya? Halo Mbak, apa kabar? Halo Pak, Pak Firly. Baik. Siapa namanya Mbak? Zara Pak, Zara Zara. Dasani. Oh, salam kenal ya. Saya Salam. Firly Ganinduto, Mbak. Saya sebagai Presiden Director dari salah satu perusahaan fintech, yaitu DigiScore. Oke. Kalau Mbak Zara di mana Mbak? Kalau aku sih biasanya kerja sehari-hari di Bank BJB Pak, BJB Syariah. BJB Syariah ya, Iya. Bank BPD ya berarti Iya, ya. betul. Oh. Sudah berapa lama Mbak di Kalau aku BPD? di situ udah sekitar 5 tahunan Pak. 5 tahunan Iya. ya. Oh, sebagai Di situ teller. teller ya. Iya. Oke. Mbak tahu fintech? Kalau untuk saat ini lumayan sering dengar sih Pak kalau tentang fintech. Iya. Iya. Apa itu fintech? Kalau menurut saya sih kalau fintech itu secara garis besar sih sistem pengelolaan uang yang berbasis teknologi gitu. Terus kebetulan juga mungkin juga sering dengar juga dari orang-orang gitu. Jadi apa sih financial technology itu adalah bagaimana sektor keuangan itu dibantu oleh perkembangan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara fintech itu ada banyak macam-macam ekosistemnya gitu. Jadi kayak misalnya di perbankan itu mungkin ada hal yang sama gitu loh antara perbankan dengan fintech. Nah, yang saya lakukan ini adalah credit scoring. Oh, oke. Jadi credit scoring. Udah pernah dengar credit scoring? Belum sih. Soalnya yang aku tahu sih kalau yang biasanya ya, kalau yang fintech yang mungkin pernah aku gunain itu kayak masih yang pembayaran gitu, kayak misalnya di Payment system. ya betul di Iya. atau itu sih biasanya kayak gitu aja. Kalau untuk yang pinjaman itu sih belum pernah sih gitu. Paling Oke. waktu juga sama untuk yang investasi gitu. Oke, jadi kalau Taunya kalau itu. pinjaman, kalau pembayaran payment system udah tahu ya, Iya, itu udah bagian tahu. daripada fintech gitu ya. Ah. Kemudian pinjaman itu juga bisa dilalui oleh fintech juga. Nah, pinjamannya itu bukan dari nasabah karena fintech itu tidak bisa mengumpulkan dana dari masyarakat. Oh, oke. Tuh, jadi salah satu fintech itu yang untuk pinjaman adalah peer-to-peer lending. Itu gimana tuh maksudnya? Kayak tadi Peer-to-peer lending itu peer-to-peer misalnya atau saya ada scoring? uang gitu ya, Mm-mm. Mbak Zahra ini membutuhkan uang, nah kita melalui fintech, perusahaan fintech peer-to-peer lending itu kita bisa memberikan pendanaan ke Mbak Zahra, tapi melalui fintech peer-to-peer lending. Jadi ada pihak ketiga Oh. di tengah kita ini gitu. Nah, dalam melakukan kegiatannya dalam pinjaman itu mereka membutuhkan sistem penilaian Oke. agar Itu maksudnya yang data scoring tadi itu ya? iya Oh, credit itu scoring ya? itu namanya credit Oh. scoring itu. Jadi di kita mau memastikan bahwa si peminjamnya ini itu akan menyelesaikan kewajibannya gitu. Nah, sebelum melalui credit scoring perlu ada EKYC. Jadi untuk memastikan bahwa si peminjam ini memiliki sesuai dengan
memiliki identitas yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Kayak misalnya kan kalau misalnya di bank itu kan ada penilaian misalnya langsung ke dari slip gaji atau dari langsung kita wawancara perusahaannya. Kalau fintechnya itu sendiri di credit scoringnya itu penilaian dari apa sih Pak? Gitu. Jadi gini, karena semuanya aplikasi, kita membutuhkan kecepatan penilaian, ya kan? Kecepatan penilaian, karena kalau di bank itu kan prosesnya mungkin lama ya, iya, Mbak lama. Berapa seminggu atau sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu ya. Nah kalau fintech ini kita dalam kecepatan menit. Jadi Mbak Zahra mengajukan melalui aplikasi, kita harus bisa menentukan apakah memberikan pinjaman itu atau tidak langsung dalam waktu 2 menit, 1 menit. Nah itulah proses eKYC kemudian credit scoring. Jadi karena fintech itu pinjamannya proses semua melalui aplikasi dan kecepatannya itu jauh lebih cepat daripada konvensional bank. Kita itu perusahaan peer-to-peer lending itu harus memberikan jawaban secepat mungkin ya, hitungan menit gitu, sehingga prosesnya yang dilakukan biasa oleh bank dengan eKYC dengan credit scoring itu harus dilakukan dalam kecepatan menit. Nah disitulah ada namanya eKYC, itu bagaimana Mbak Zahra itu bisa diverifikasi bahwa Mbak Zahra adalah Mbak Zahra yang sesuai dengan aplikasi yang ditulis di aplikasi datanya sesuai dengan apa yang disampaikan gitu kan. Nah itu juga melalui proses verifikasi gitu. Jadi dicek nomor KTP-nya Mbak Zahra sesuai apa enggak. Kalau misalnya kayak gitu dalam beberapa menit pun itu kita udah bisa ngajuin pinjaman itu? Bisa. Udah langsung bisa tapi memang ada batasan jumlah nilai pinjamannya, plafonnya gitu. Biasanya berapa sih Pak kalau misalnya kayak gitu? Kalau batas waktu sama plafonnya? Tergantung ya. Jadi ada setiap perusahaan berbeda-beda. Jadi ada yang mengajukan dari 100.000 sampai 1 juta, 2 juta, sampai batasan maksimal itu untuk peer-to-peer lending fintech company itu sampai 2 miliar. Bisa sampai 2M? Bisa sampai 2 miliar. Nah, tadi saya berbicara eKYC nih. Nah, kemudian credit scoring, ya kan? Nah, credit scoringnya ini adalah proses seberapa layakkah Mbak Zahra ini mendapatkan pinjamannya, atau apakah layak Mbak Zahra itu mendapat pinjaman sesuai dengan aplikasi yang disampaikan. Nah, kalau misalnya proses dengan bank itu Mbak Zahra itu akan diakses, akan dinilai sesuai dengan catatan rekor daripada bank. Tapi kalau dari credit scoring yang alternatif credit scoring ini yang untuk atau dari fintech ini adalah kita melakukan itu dari data-data di luar itu gitu. Biasanya apa tuh Pak data-datanya yang jadi diambil? Biasanya itu macam-macam gitu. Jadi ada data-data, misalnya data-data tagihan-tagihan, tagihan telepon, tagihan listrik, atau tadi kan misalnya Mbak Zahra mention soal payment system di e-commerce dan lain-lain. Nah itu juga bisa menjadikan sebagai alternatif credit scoring gitu. Berarti seberapa konsumtif kita juga dinilai dari Iya. Walaupun kita ini tidak ada atau tidak terrekord di bank tertentu gitu kan. Walaupun mungkin ya semua orang punya rekening gitu, tapi perilakunya itu yang kita explore lebih lanjut gitu. Sehari-hari kebiasaan hari-hari ya. Tergantung datanya seberapa kaya si penyedia credit scoring ini gitu kan.
Tapi rata-rata mereka itu memiliki data yang sangat komprehensif gitu loh. Jadi dengan begitu mereka bisa membuat suatu model dengan menggunakan teknologi artificial intelligence gitu kan, machine learning. Itu kita bisa memodel bahwa seseorang ini sebenarnya bisa memiliki kemampuan bayar sekian gitu. Dan itu semua teknologi. Jadi kita lihat gitu lah, dan data-data ini juga berasal dari fintech juga gitu. Mungkin aja misalnya Mbak Zahra mengajukan ke bank gitu loh. Ternyata Mbak Zahra ini udah pernah mengajukan atau menikmati fasilitas fintech gitu kan sebelumnya. Dan Mbak Zahra itu melakukan pembayaran sesuai dengan schedule yang ditentukan. Nah, itu akan menjadi nilai plus juga gitu. Berarti kalau misalnya itu fintech itu kan berarti juga sudah ada dipantau juga sama OJK ya? Iya. Itu semuanya apa? Kan kalau misalnya sekarang kalau pinjol itu kan dia nggak akan masuk ke OJK kan? Betul. Oke, nah sekarang kita bicara soal yang legal sama ilegal nih. Jadi fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK itu pada saat ini ya, itu ada 103 perusahaan. Dan lumayan banyak juga ya Pak? Lumayan banyak. Nah itu berkurang dari tahun lalu itu 170-an kalau nggak salah. Jadi berkurang ya. Berkurangnya itu ya karena OJK ini melakukan pengawasannya. Fungsinya sebagai pengawas sektor keuangan, dia melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan OJK, perizinan itu dicabut. Nah, kalau yang ilegal ini itu sebenarnya kita bicara apa yang namanya itu lintah darat gitu loh, atau predatory lending. Nah, lintah darat ini sekarang karena kemajuan teknologi, dia memiliki teknologi juga, memiliki aplikasi juga gitu kan. Lintah darat ini memiliki teknologi dan masuklah menyerupai fintech lending ini gitu. Nah, ini lagi diberantas sekarang oleh OJK, oleh Polri juga terlibat. Semua pihak itu diinstruksikan oleh Pak Presiden untuk mengatasi fintech ilegal ini. Tapi yang penting itu adalah pertama, kalau misalnya kita melakukan pinjaman itu kita harus pertama selain ngecek tuh apakah itu legal atau tidak, itu kita harus cek juga kemampuan pembayarannya kita gitu. Kita harus benar-benar cek berapa sih pembayaran yang harus kita lakukan per bulan, mampu atau tidak gitu. Karena mudah sekali apalagi yang ilegal ini itu memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi gitu loh. Kadang-kadang kita juga melihat mereka hanya pinjam 100.000 tapi suruh kembalikan tuh 150.000. Iya betul. Gitu kan. Jadi walaupun nilainya kecil tapi ya pada akhirnya juga mencekik juga. Iya betul. Berarti kalau misalnya sekarang kayak saya lagi pengen punya rumah sendiri gitu kan, berarti saya bisa untuk pinjaman di fintech itu sendiri, misalnya dengan credit scoring tadi kan ya, data-datanya gitu. Itu biasanya berapa lama? 1 hari itu bisa langsung terverifikasi atau gimana? Kalau tergantung dari nilai pinjamannya gitu ya. Kalau misalnya kayak KPR gitu, itu tergantung juga dari perusahaan fintechnya gitu kan. Biasanya rata-rata itu cepat, jadi paling lama mungkin 2 hari. Oh, berarti nggak akan sampai seminggu ya? Nggak akan sampai seminggu. Oke Mbak, jadi menarik ya kita bicara ngobrol fintech ini. Sangat menarik Pak. Menarik, jadi ya? Bisa membuka wawasan buat saya juga, buat teman-teman juga nanti gitu yang dengar tentang ini. Iya. Makasih. Oke, makasih. Dadah.